يا أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Di mana empat nafsu ini saling mempengaruhi hati. Makanya dalam diri manusia ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah tersebut, maka baik seluruh tubuh manusia. Jika jelek, maka jelek seluruh tubuh manusia. Ala wahiyal qalbu. Itulah yang dikenal dengan qalbu. Jadi pada diri manusia ada anasir ya, yang kalau kita nyebut ya jantung ini qalbu itu. Karena apa? Coba. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang dagdikduk apanya? Jantungnya ini. Ketemu yang menyenangkan, dagdikduk. Ketemu cewek yang cakep, yang dagdikduk apanya? Jantung. Karena ini yang disebut kolbu itu sebenarnya jantung ini. Di sebelah kanan jantung itu Allah letakkan korin bangsa malaikat. Yang mana di sebelah kirinya Allah letakkan pos korin pendamping manusia bangsa jin atau setan. Di bawah hati itu perutnya markasnya nafsu. Di atas hati manusia ada markas petunjuk dari Allah yang dikenal dengan khatir. Jamaknya khawatir. Yang mana khatir ini dalam sehari semalam itu menghujani hati manusia, jumlahnya sekitar 24.000 khatir. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma hujan ya, hujan petunjuk ini diterima siapa dulu? Untuk mereka yang hatinya bersih, langsung petunjuk dari Allah ke hati manusia. Yang seperti itu para nabi, makanya para nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak dapat? Dapat, cuma tidak masuk. Tidak punya jalan untuk masuk karena hatinya kotor. Terhijab. Yang jumlahnya 160.000 hijab. Di antaranya hijab nafsu. Ini hijab paling luar. Kemudian karena tidak bisa masuk untuk orang kebanyakan, maka untuk mereka yang hatinya yang bersih, maka malaikat punya porsi untuk masuk, untuk menginfokan. Maka malaikat nangkap khatir ini, nangkap petunjuk dari Allah dan disampaikan ke hati manusia. Petunjuk Allah yang disampaikan ke hati manusia melalui malaikat ini namanya ilham. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilham dari Allah melalui malaikat yang dimasukkan dalam hati manusia. Jadi orang baik dapat ilham. Berbeda dengan orang yang tidak baik. Bagaimana yang tidak baik? Hatinya kotor. Manusia, malaikat tidak punya akses. Sehingga yang lebar aksesnya adalah setan. Sama petunjuk dari Allah, sama ingin haji, sama ingin umroh, sama ingin sedekah, ingin zakat dan lain sebagainya, sama. Tapi ketika khatirnya ini melalui setan, ya, maka baru keluar BLT kalau sudah menjelang pemilihan. Kalau nggak ada itu, nggak keluar. Kenapa? Tidak sesuai dengan kepentingan nafsunya. Siapa yang cocok itu yang diangkat. Mau jahat, mau tidak jahat, yang penting cocok dengan nafsunya diambil. Kenapa? Ya nafsu itu lebih condong dengan setan. Makanya dalam diri manusia, hati ada di tengah-tengah, di bawahnya ada nafsu. Bagaimana nafsu? Yang condong mempengaruhi hati itu nafsu ammarah. Ketika kerjasama dengan setan, nafsu dengan setan kolaborasi menghasilkan anak namanya maksiat.
perbuatan dosa. Ketika hati dipengaruhi oleh ilhamal malaikatil muqarrabin, petunjuk dari Allah yang lewat malaikat. Kemudian petunjuk itu lebih jelas lagi dijelaskan oleh para nabi yang namanya ad-din, agama yang lurus. Maka lahirlah kebaikan-kebaikan. Sehingga walaupun berangkat umroh, kan ada di YouTube kemarin, di TikTok juga, ibu-ibu nari-nari di haram, di depan hotel, nyetel musik, senam. Ya Allah, umroh, tawaf, berdoa di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, di multazam, nangis-nangis, tapi minta di foto, di upload. Kira-kira ikhlas apa enggak yang begini? Lah ini berbuat baik kalau tidak dituntun dengan agama, dituntun oleh setan dan hawa nafsunya, itulah hasilnya. Makanya disinilah Allah menurunkan agama, di mana yang menyampaikan agama ini harus nabi, pelanjutnya para wali. Siapa mereka? Orang yang hatinya sudah bersih, sehingga petunjuk dari Allah langsung ke hati mereka. Itulah yang dikenal dengan khawatir rabbani atau khawatir rabbani, langsung dari Allah ke hati hamba-hambanya yang baik. Untuk yang kelas kita, ya, yang sudah Allah takdirkan lebih baik, maka petunjuk dari Allah melalui malaikat yang mengilhamkan, menyampaikan petunjuk itu ke hati kita. Namanya ilham. Yang dari setan namanya taswis, godaan. Sehingga walaupun ngajak berbuat baik, siapa dulu yang ngajak? Ya kalau ajakan setan ngajak sodako, iya, tapi ujung-ujungnya didata yang sodako, nanti harus pilih saya. Ada apa tidak? Jadi yang disedekahkan punya Allah, bukan punya dia. Dia diuji, siapapun diuji oleh Allah. Ada yang diberi kekayaan, maka orang yang kaya diuji apakah diinfakkan di jalan Allah atau di jalan nafsunya. Ini para hadirin rahimakumullah. Sehingga tidak cukup kita hanya tahu syariat, kita harus tahu hakikatnya, bagaimana hakikat ibadah kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma umiru, tidaklah kalian diperintah oleh Allah illa, kecuali liya'budullah, agar supaya kalian ibadah kepada Allah mukhlisin lahuddin, ikhlas. Artinya tidak ada dorongan apapun dari ketundukan kepada Allah saja. Melaksanakan perintah Allah dalam bentuk melaksanakan perintah agama Allah. Sudah ada Al-Quran, dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi, dijelentrehkan lagi oleh para ulama dalam bentuk ijma' ulama. Kemudian dengan fenomena yang baru dijelentrehkan lagi para ulama dengan ijtihadnya. Sehingga ada ijma' dan qiyas dan lain sebagainya, agar supaya kita tidak salah jalan. Jadi inilah para hadirin rahimakumullah, proses taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari diri kita.